diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi lebih dekat kepadanya. Yang kemarin mengulas, kita belajar kata tunjuk dalam bahasa Arab hadza, gitu, yang hadarsul awal, gitu. Kata tunjuk dalam bahasa Arab hadza untuk, gitu. Jadi untuk menunjuk, kata tunjuk itu kan istilahnya kemarin ismul isyarah diperkenalkan ya. Ismul isyarah, istilah ini nggak perlu terlalu dihafal. Isyarah, nah kemarin itu untuk menunjuk objek yang dekat kan, lil qarib, gitu. Tunggal, mufrad, di catatan kemarin itu ya, mufrad juga berjenis laki-laki, gitu. Mengulas yang kemarin, jadi apa saja yang ditunjuk oleh hadza pasti dia dekat, tunggal, dan berjenis laki-laki. Jadi dari segi bilangan dalam bahasa Arab itu ada kata yang masuk kategorinya tunggal, ganda, dengan jama ya, atau bahasa singular gitu, dual dengan plural. Nah yang dari segi jenis juga gendernya ada dua gitu, laki-laki dan perempuan. Nah yang sekarang kita pelajari itu zalika, ada tulisan gitu. Jadi zalika juga masih sama, dia juga masih sama, termasuk ini ismul isyarah, masih sama menunjuk yang ini, yang tunggal gitu. Masih sama juga menunjuk yang laki-laki. Bedanya dia untuk menunjuk benda objek yang jauh gitu. Ya jauh. Nanti saya jadi bedanya itu ya. Jadi dia masih jadi salah satu zalika itu gitu, zalika salah satu kata tunjuk dalam bahasa Arab yang dinamakan isim isyarah. Ia sepadan, kurang lebih sepadan dengan ya kata itu. Nanti kurang lebih saya urai sedikit, dan atau that gitu. Ia terpakai untuk menunjukkan objek yang jauh ba'id, istilahnya ba'id, tunggal ya, ba'id tunggal, mufrad ya, dan berjenis
berjenis laki-laki atau muzakkar. Ini tulisan Arabnya ini lil ba'idi al-ba'id al-mufradi al-muzakkari. Yang dimaksud, jadi kita salah satu berarti kita baru belajar 2 kata tunjuk dalam bahasa Arab itu, baru 2, nggak apa-apa 2 juga. Kalau sudah paham nanti dari satu persatu ini kita nanti baru sadar, oh ternyata kita sudah paham semua ismul isyarah. Daripada belajar pertama lalu langsung dijejali oleh semua ismul isyarah, biasanya itu berat. Nah, sekarang yang kurang lebih itu maksudnya gini. Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang itu adalah seseorang, ya boleh seorang ustadz atau guru laki-laki gitu. Seorang ustadz atau guru laki ya, itu adalah seorang guru perempuan. Tapi ini susah nanti bahasa. Oh boleh lah, seorang guru lelaki, seorang guru perempuan. Dalam bahasa Inggris juga boleh bilang teacher, female teacher. Dalam bahasa Arab gitu, ini bahasa Arabnya yang atas ya, yang atas kita boleh bilang gitu. Zalika ustadzun, tapi kita tidak boleh bilang zalika ustadzatun, ustadzah. Nah, ini nggak boleh, ini boleh. Yang saya maksud kurang lebih gitu. Jadi itu dalam bahasa Inggris dipakai untuk yang tunggal, bahasa Indonesia dipakai untuk yang tunggal, dipakai juga untuk yang tunggal untuk perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Z juga dipakai untuk yang tunggal, baik laki-laki ataupun mau perempuan. Sama-sama untuk yang jauh kan? Gitu. Tapi dalam bahasa Arab zalika itu hanya untuk yang berjenis. Jadi sama-sama untuk yang jauh, sama-sama. Jadi kesamaan dengan itu dan Z, sama-sama untuk menunjuk yang jauh, sama-sama untuk menunjuk yang tunggal. Tapi hanya untuk yang berjenis lelaki. Kita nggak boleh bilang zalika ustazah. Bagaimana untuk yang perempuan nunjuknya? Nah itu nggak kita bahas sekarang. Gitu. Nggak kita bahas sekarang. Kita bilang sini aja, zalika najmun, contohnya ya, zalika najmun, zalika baitun, zalika miftahun, zalika kitabun. Nah ini semua yang ditunjuk berjenis lelaki, pasti berjenis lelaki tunggal karena menggunakan zalika. Ditunggalkan menunjukkan tunggal. Ini sebuah bintang
Ini sebuah rumah. Ini sebuah kunci. Ya, kunci. Ini sebuah buku. Ya. Miftahus Sa'adah, suka ada yang ya, masjid. Kunci kebahagiaan. Nah, gitu. Nah, kemarin kita belajar juga kata tanya kan menggunakan ma, bisa ma dzalika gitu. Apakah ini? Jawabannya bisa, misalnya dzalika najmun, dzalika sarirun, dzalika kursiyun. Ya bisa sarirun, tobibun, yang manusianya ya. Dzalika tobibun, dzalika himarun, dzalika tufahun. Kita bisa jawabannya kasur, sarir, kursi, bangku, dokter lelaki ya, keledai, apel gitu, apel. Ini semua tunggal kan. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, kita baca bersama aja. Ma dzalika najmun. Hada masjidun wa dzalika baitun. Ini sebuah masjid dan itu sebuah rumah. Hada hilsanun wa dzalika himarun. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Hadzalika kalbun gitu. Apakah itu seekor anjing gitu. La dzalika gitu. Jadi ini yang kemarin ini bedanya pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Yes, kalau ya, yang belajar bahasa Inggris ya ada yes or no question gitu. That bukan this ya. Nah, ini jawabannya bisa kalau positif na'am gitu. Na'am dzalika kalbun. Gitu, ini kalau jawabannya positif. Nah, kalau jawabannya negatif, misalnya kucing. Oh salah, that is okay. Ya kita pakai tasdid pak. Ada syaddah ya, ya kucing. Dzalika kalbun, naam, dzalika kalbun. La, dzalika kiltun. Ma dzalika sarir. Man hadza wa man dzalika hadza mudarisun wa dzalika imamun.
siapakah ini dan siapakah itu. Ini adalah seorang guru laki dan itu adalah seorang imam. Nah, kalau imam nggak ada imam perempuan kan? Imamah, nah imamah itu bukan imam perempuan, gitu ya, itu beda lagi. Madzalika, zalika hajarun. Ya, hajarun ini sebongkah batu. Hadza sukarun, wadzalika labanun. Jadi sukarun itu sugar. Ya, apa? Ya, gula. Laban itu susu itu. Laban ini gula dan ini susu. Kita belum bicara ukuran ini sepiring atau sesendok ya. Kita beda lagi nanti susunannya. Segelas juga beda lagi. Tidak hanya menggunakan kata laban. Laban. Ikro waktu. Tamrin itu latihan ya. Tamrin itu latihan. Tamrinun ikro waktu. Baca dan tulislah oleh Anda. Silakan. Lagi sibuk Bapak menulis. Saya dari Bapak sana buat nomor, silakan, nomor 1. Oh, latihan. Nomor 1. Sukarun. Kalau sakirun yang mabok. Oh, Ya. Sukarun. Ada sukarun. wazalika Labanun. Akhirannya dibunyikan labanun. Ini gula dan itu susu. Bedanya apa Pak? Kalau di akhir-akhirnya memang harus labanun. Oh ya, dibunyikan. Jadi kalau dalam pembicaraan atau hiwar, ada yang hiwar atau muhawaroh gitu, atau muhadasa gitu, istilah-istilah untuk percakapan. Itu biasanya kata terakhir itu tidak dibunyikan atau wakof kan. Nah, tapi sebetulnya di situ ada tanda baca. Tanda bacanya bukan sukun gitu. Misalnya zalika laban itu tulisannya itu zalika labanun gitu. Nah, karena kita belajarnya bahasa Arab bukan khusus percakapan gitu, jadi dibunyikan. Karena kita kan tujuannya bahasa Arabnya kan bahasa Quran. Nah, tujuannya kan nanti ke situ, memahami Quran, memahami hadis, memahami penjelasan para ulama gitu dari kitab-kitab. Nah, itu lewat ini. Jadi nanti akan beda gitu ketika akhirannya an dari kata yang sama nih, misalnya laban. Ya. Labanun dengan labanan. An, un, in ini nanti beda. Statusnya dalam kalimat itu akan berbeda. Kalau secara makna kata, leksikal, mufradat atau etimologi gitu itu sama aja gitu. Tapi kalau nanti secara tata bahasa, ya makna gramatikalnya beda, kan beda. Jabatan dia nanti berubah sesuai dengan tanda ini, ditentukan oleh tanda ini. Sulit dari matematika. Oh, sulit matematika kayak. Sulit matematika. Semua dimudahkan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Amin. Yang keempat silakan. Hajarun. Ya, ini sebongkah batu. Apakah ini sebongkah batu? Itu pelajaran ya, hajarun itu sebongkah batu. Ya. Kalau serpihan batu nanti beda lagi gitu. Sepotong. Nomor 2, nomor 3 tidak? Mana nomor 2, nomor 3? Oh, nomor 3 belum? Iya, nomor 3 belum. Sekarang Bapak nomor 3. Oh, baru nomor 1 ya? Nomor 1 ya. Yaudah Bapak nomor 2. Saya perasaan sekalian diterima aja Pak. Manzalika imamun. Ya. Apakah
siapakah atau apakah yang koma tadi? Kan itu imam. Ya. Siapakah? Siapakah yang Kalau man siapakah? Hu. Kalau man hu. Hu. Gitu. Kalau ma what? Ya. Hu. Siapakah? Terjemah gimana? Siapakah itu? Ya. Itu seorang imam. Ya. Nah, nomor 4. Nomor 3. Nomor 3 kan tadi sama bapak itu udah. Tadi nomor 4. Hah? Tadi nomor 4. Oh, tadi nomor 4. Nah, Iya, sekarang nomor 3. Ada nikah gitu, Ya. lah dan nikah kalbu. Ya. Jadi bisa diartikan Apakah itu kucing? seekor kucing ya. Apakah itu seekor kucing? Ya. Tidak. Itu adalah kuda. Nah, kalbun anjing. Nah, itu ada seekor kuda. Tapi secara tata bahasa udah betul. Gitu. Jadi tinggal hafal kosakata aja. Kotun dari Kiptun ya. Kiptun. Sugar dari sukar. Nah, kalau sudah kita ke pelajaran sampai 8:30 kan ya? Jam berapa biasanya? 8:30. Apa? Sampai 8:30 ya biasanya? Nah ya, masih ada setengah jam. Kita lanjutkan pelajaran 3. Oh ya, itu yang ada kotak itu al kalimatul jadidatu itu maksudnya kosakata baru. Oh ya, Imam Hajar yang tidak ada di pelajaran sebelumnya. Sukarun. Ya, imam. Ya, tinggal dikasih terjemah aja. Kasih terjemah itu apa artinya. Hajarun batu, sebongkah batu. Semuanya itu bentuk tunggal, Pak. Tidak ada yang bentuk ganda dan nah, kalau bentuk ganda nanti beda lagi gitu tandanya. Ini semua tunggal. Jadi sama-sama pakai laban gitu. Laban tapi akhirannya yang berubah nanti. Imam seorang imam. Kalau guru mudaris. Ini boleh saya hapus ya. Yang penting sebetulnya lebih penting gramatikalnya, karena kalau pembetulan buat kosakata itu nanti kita buka kamus saja. Buka kamus nanti ada. Tapi pelan-pelan sedikit lumayan. Ya. Nah, kecuali kalau untuk percakapan kan nggak mungkin nih buka kamus ngomong itu hajar apa hajir gitu. Gitu. Kalau istri Nabi Ibrahim Siti Hajar atau Hazar ya? Hajar. Sauda kan ada sauda. Sauda itu kan hitam. Ya, habah sauda. Nah, sekarang yang ketiga ada susani. Ini meningkat pelajarannya. Ada susalis, maaf. Ada susalis. Salis. Adar susal. Ya. Ini kan syamsiah, jadi adar susalis. Salisu. Adar susalisu itu kita belajar tentang yang namanya ini. Ya, salisu, abatasa, ma'rifatu. Nah, ini meningkat sekarang. An-nakiratu. Nanti saya buat latinnya di sini. Ya. Ini mulai itu al-alan. Ya, an-nakiratu wal ma'rifah. Apa itu an-nakiro? Itu kata adalah kata benda gitu ya. Dalam bahasa Arab yang menunjukkan objek
yang tak tentu. Sedangkan al-ma'rifah sama ya, dari sini ke sini sama. Bedanya apa? Objeknya yang tertentu. Di sini sama, tapi objeknya yang tertentu. Tanda nakiro adalah tanwin pada akhir kata benda, ya, yang sepadan dengan gitu, yang sepadan dengan artikel apa? Tanwin pada akhir kata yang sepadan dengan artikel atau an, ya, dalam bahasa Inggris, ya. Kata benda, oh kata beda ya nulisnya. Kata benda, pantesan ini. Anakiro adalah kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan objek yang tertentu. Nanti penjelasannya nanti ya. Al-ma'rifah adalah kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan objek yang tertentu. Tanda nakiro adalah tanwin pada akhir kata benda yang sepadan dengan artikel atau an dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, ini jadi tufahun, gitu. Contohnya kan tufahun. Nah, ini sama dengan seperti kata tufahun. Nah ini kan akhirannya nah gitu kan, tanwin. Ini sama dengan an apple, an apple. Baitun dan baitun gitu. Ini sama dengan a house. Gimana Pak? Apa? Tuhan belum. Mana? Tapi saya untuk menunjukkan an. Saya untuk menunjukkan an terjemahnya. Tanda ma'rifah adalah baitun bisa artinya semua rumah, bisa artinya bait dalam puisi. Tapi kita yang rumah, nanti ngebedainnya gimana ngebedainnya, nanti bentuk jamaknya yang berbeda gitu. Kalau rumah mah buyutun, kalau itu mah abiyatun gitu. Kalau bait-bait dalam syair adalah alif dan lam, huruf alif dan lam ya, atau al yang terletak, atau ini bisa ditambahkan yang terletak ya, yang terletak, terdapat atau terletak, yang terdapat. Ini kalau ini mah di akhir gitu, ini mah di awal, pada awal kata
benda. Kata benda dalam bahasa kata benda ya, kata benda dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini tadi kurang ya, ini kata benda dalam bahasa Arab istilahnya teh isim gitu Pak ya. Ya, jadi kata benda dalam bahasa Arab itu istilahnya isim ya, isim, ismun, nulisnya ism, ismun, nama, ismun, nama. Nah, dalam istilah bahasa ismun itu artinya ini kata benda ya. Jadi ada ismun artinya nama, mas muka siapa namamu gitu kan. Ada kalau di dalam istilah tata bahasa, di dalam istilah bahasa ismun itu artinya kata benda, kata benda yang sepadan. Jadi alif lam ini sepadan dengan the gitu Pak. Seperti pada kata at-tufahu gitu. Contohnya masih sama aja. At-tufahu di apple. Ini nakirah itu, nakirah kan menunjukkan objek yang tertentu. Jadi di situ dicontohkan tufahun, an apple. Kan kalau ini berarti bukannya tertentu ya? Itu kan apple sebuah. Ya, sebuah. Ya nanti. Kalau yang nanti ya. Nanti ini perbandingan dengan ini. Oh, gitu. Oke. Ya. Ya. Jadi gini. Maksudnya gini. Memang nakirah itu menunjukkan yang tertentu, tapi tandanya tanwin. Tanwin ini yang sepadan dengan ini gitu. Jadi tanwin bukan nakirahnya sepadan dengan e atau en, bukan. Tapi tanwin, makanya saya kasih koma. Jadi yang sepadan teh bukan ininya, bukan nakirahnya, ya. Bukan ismun yang nakirahnya. Tapi tanwin sepadan dengan e atau en gitu, dalam bahasa Arab. Tanwinnya ya. Tanwinnya. Dan ini jadi ciri buat isim nakirah gitu. Ciri baik nanti yang terdapat dalam jasi adanya dibentuk sebetulnya dibentuk bentuk tunggal kalau tanwin ya. Kalau nanti bentuk ganda tandanya beda lagi, tandanya huruf kan gitu. Nah, kalau ini kan harokah. Tanwin itu kan harokah domatain, kita sering sebutnya kan kalau ini dua tanwin atau domatani atau tanwin nun kan gitu. Nah gitu. Jadi tanwin itu sepadan dengan e atau an dalam bahasa Inggris. Dan ini jadi ciri bahwa satu kata itu nakiro, menunjuk objek yang bahwa kata itu adalah kata yang tak tentu gitu. Nah, tapi kalau yang tertentu cirinya menggunakan al. Ini sepadan dengan the dalam bahasa Inggris. The itu kan bisa dipakai untuk tunggal, untuk ganda ya. Iya. Untuk gitu. Yang sepadan itu the dengan al, tanwin dengan e atau en. Memang itu menunjukkan sebuah gitu. Gitu kan? Itu menunjukkan sebuah. Nah, tapi yang saya maksud jadi ciri bagi nakiro itu bukan e atau en kan, tapi tanwin gitu. Tanwin. Nah, ya, bukan e atau en, tanwinnya. Jadi cara berpikirnya bukan cara berpikir bahasa Inggris gitu.
tapi tanwin sepadan dengan atau an. Saya tidak ya bukan sama betul Pak ya, bukan sama betul kayak tadi kan itu that dengan zalika gitu. Ya, sepadan. Ya, biar memudahkan. Nah, ini atufahu bacanya kan, atufahu dan al baitu. Nanti saya kasih contoh yang tertentu dan tak tentu misalnya. Al baitu. Nah, ini the house. Yang tertentu itu biasanya sudah kita ketahui kan. Jadi orang yang berbicara dan mendengar itu sudah tahu rumah yang dimaksud, sudah tahu apa yang dimaksud. Misalnya saya kasih contoh gini. Ya, saya kasih contoh gini. Ishtaro itu, ini mah jangan jadi fokus perhatian ya, karena kita belum masuk ke sini. Ishtaro itu, gitu. Cuman kita belajar melalui ini gitu ya. Tapi ini bukan fokus kita. Ini nanti kata kerja dalam bahasa Arab. Bukan fokus kita, tapi kita sekarang belajar membutuhkan ini gitu. Ishtaro itu baitan. Gitu ya. Ishtaro itu baitan. Ada tanwin ya? Ada tanwin kan? I bought gitu ya. A house Amsi yesterday. Ya? Ya, kemarin saya beli sebuah rumah. Ishtaro itu baitan amsi. Ya. Wal baitu, nah ini sekarang ada al. Ya. Wal baitu maksurun al-ana, and the house, nah ini udah beda. The house is broken now. Jadi saya beli rumah kemarin, rumah itu sekarang rusak. Yang dimaksud rusak rumah yang mana? Rumah yang dibeli kemarin gitu. Cukup dengan cuman kita bilang al baitu. Jadi yang dimaksud al baitu teh baitun ishtaraitu hu amsi, rumah yang saya beli kemarin gitu. Jadi udah dipahami kan, rumah itu rusak sekarang. Al baitu teh baitu ishtaroituhu baitan ishtaroituhu amsi, rumah yang telah aku beli kemarin. Ini kalau ini kan belum tergambar rumah yang mana gitu kan. Atau misalnya saya tambahkan baitan ahmaro, rumah yang berwarna merah gitu. Kemarin saya beli rumah yang berwarna merah. Wal baitu maksudun al-an, jadi yang maksud rumah yang rusak sekarang teh rumah yang berwarna merah gitu yang saya beli kemarin. Itu Pak, ini maksudnya tertentu dan tak tentu teh. Fungsinya. Jadi kita ini bukan pelajaran kita, tapi kita perlu memerlukan ini untuk menunjukkan nakiro dan ma'rifah. Al-ana wal baitu itu harusnya dilingkari itunya ya, dilingkari baitannya. Jadi kita kalau belum itu ditanyakan aja Pak. Belajar itu kan perlu sabar. Dan Allah yang memberi ilmu, itu bukan hak saya. Itu yang menjadikan paham itu bukan saya. Bapak itu mencari ilmu gitu, saya mengajarkan. Tapi yang memberi kefahaman itu bukan saya. Ishtaro itu baitan. Nah, ini I bought
a house. Yesterday. Ishtaraitu baitan yesterday. Ini yang anakirohnya ini gitu. Ini yang ama rifahnya. Gimana sampai sini? Mungkin kalau di contoh bahasa Inggris itu fungsi al atau the dalam bahasa Inggris ini misalkan untuk menunjukkan, memperjelas sesuatu yang tadi Ustaz mungkin kan sama-sama kita tahu misalkan kalau di sini ada contoh di sini rumah misalkan menunjuk rumah yang mana sih gitu. Rumah yang warna merah itu si rumah yang warna merah berarti al bait yang warna merah atau gimana maksudnya menunjukkan itu ya? Oh iya. Jadi misalnya ishtaro itu ini deh saya rubah lagi ya. Saya tambahkan. Yang bawahnya nggak usah dirubah, yang atasnya saya rubah. Ishtaro itu kan baitan ahmaro amsi itu apa? I love a red house yesterday. Ini kan belum tergambar rumahnya yang mana kan? Iya kan? Bisa saya ke Pak Taufik, saya kemarin beli buku baru. Taufik belum tahu gitu apa kan? Ya, Belum jelas. Nah kalau bilang the itu sudah minimal ada kejelasan bahwa yang dimaksud itu buku yang dibilang kemarin. Atau mau gini, saya membeli rumah. Gini, saya membeli rumah baru kemarin, gitu ya. Hari ini, gitu. Saya ngajak Pak Taufik untuk lihat rumah itu kan. Nah, beberapa hari yang lalu, kemudian rumah itu rusak. Saya sampaikan ke Pak Taufik. Nah, Pak Taufik kan udah tahu. Gitu. Pak Taufik, gitu. Saya pakai al-bait. Makanan. Ya, al-bait itu the house. Jadi the house itu adalah rumah yang sudah Pak Taufik. Ya, seperti saya bilang gini, di kamar itu ada seorang istri. Di ruangan itu misalnya kita pergi ke satu tempat umum lah, gitu. Atau ke rumah sakit bersalin misalnya. Kita lihat perempuan hamil kan, itu kan kita konotasinya kan berarti itu seorang istri. Di ruangan itu ada seorang istri gitu ya. Beda dengan kita bilang itu seorang istri misalnya zaujatun. Di ruangan itu ada seorang istri misalnya fil ghurfati zaujatun. Nah di ruangan itu ada seorang istri. Kita tidak mengenal kan siapa dia kan? Nah, gitu. Sekarang saya mau memberitahu ke Pak Taufik, istrinya Pak Taufik ada di ruangan itu. Saya bisa bilang gini, Pak Taufik, sang istri ada di ruangan itu. Sang istri, nah itu pakai az-zaujatu, pakai az-zaujatu fil ghurfati. Kata Pak Taufik gini, aina zaujati, di mana istriku, gitu kan? Hanya misalnya ke karyawan kan, yang tadi di pendaftaran. Aina zaujati, di mana istriku? Hah? Ya Pak? Ya, aina zaujati, di mana istriku? Kata Pak Taufik. Si karyawan jawab al-zauja, zaujatu,
the wife, masuk the wife teh berarti istrinya Pak Taufik kan? Dia udah tahu. Ya, fi tilka gurfati misalnya. Azaujatu ada di ruangan itu. Ya, ketangkap ya? Ya. The wife is in that room misalnya. Aina zaujati kata si A. Si B kata Alif gitu. Alif bilang aina zaujati ya Ba bilang azaujatu fi tilka gurfati. Itu bisa menggantikan kan yang sudah diketahui, cukup dengan al. Maksud zaujat teh zaujatuka gitu, istrimu gitu, ada di ruangan. Sama dengan gini, saya telah beli rumah kemarin. Dalam bahasa Inggris juga kan sering dipakai ya. Itu istilahnya, istilah untuk samaan itu indefinite artikel kan. Indefinite itu tak tentu. Definite artikel tak tentu, kalau the definite yang tertentu. Jadi ini indefinite, ini definite. Ini contoh yang tak tentu. Jadi contoh yang tertentu. Al-baitu maksurun mil'ana. Gimana Pak? Ya, ada bayang. Ya. Tertentu dan tertentu. Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Enggak kegambar gitu. Ja'a rojulu, laki-laki itu telah datang. Atau gini misal, Ja'a ustazun, telah datang seorang guru. Nah, kita belum tahu. Tapi ketika bilang Ja'a ustazu, telah datang sang guru, kita sudah tahu misalnya guru biologi kita, guru kimia kita. Guru datang. Ya, biasanya kan anak-anak dulu gitu. Ada guru lari-lari nih. Guru datang, guru sudah datang. Atau si bapak sudah datang. Si bapak itu maksudnya guru yang mengajarkan biologi. Al-abu gitu. Si bapak, maaf ya, saya pakai al-abu untuk memahami saja. Al-abu gitu. Ja'a, si bapak telah datang, maksudnya bapak guru gitu. Sudah diketahui kan, sudah dipahami siapa yang dimaksud. Harus menggunakan al. Kalau masih tak tentu, yang dimaksudnya bapak yang mana, rumah yang mana, istri yang mana gitu. Itu pakai yang tanwin akhirannya. Tapi kalau sudah tertentu rumah yang mana, rumahnya sudah dipahami yang mana, bapak sudah dipahami yang mana, istri yang mana, itu pakai al atau the, definite, indefinite. Ya, ini tata bahasa memang. Oh itu Pak. Kalau bahasa sehari-hari si Arab itu persis ini atau Ya tidak, kayak kita aja Pak. Jadi kalau untuk bisa bahasa, ya, kalau untuk bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa yang lain, tidak belajar grammar pun bisa. Anak kecil kita kan jadi pada bisa bicara. Tapi kalau bicara ilmu bahasa, kalau untuk tahu ilmu bahasa perlu belajar, beda lagi. Sama dengan kita orang Indonesia, tapi pelajaran bahasa Indonesia kan ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, dapat 7. Nah kalau untuk ke Quran mah harus belajar bahasa, ilmu bahasa. Nggak bisa nanti dari nahwu sorof meningkat ke yang namanya ilmu balaghah, gitu. Meningkat lagi. Terkait kenapa dalam bahasa? Ya, jadi kenapa dalam Quran kesesatan itu selalu pakai bentuk jamak.
gitu. Tapi kebenaran selalu bentuk tunggal. Nur. Gitu. Ini kan bentuk tunggalnya zulma. Zulma. Tuh. Ya. Ini bentuk jamaknya anwar. Mina zulumat ila nur. Sering kan? Mina zulumat ila nur. Nah, ini belajarnya nanti ilmu balaghah. Jadi cabang bahasa Arab juga. Ini lebih tinggi lagi. Ini untuk menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu bercabang-cabang, tapi jalan kebenaran cuma satu, as-sirat al-mustaqim itu. Itu Pak. Ini mah ilmu balaghah. Tapi kita nggak bisa masuk ke ilmu ini tanpa melalui tahapan ini. Ya memang ada pendidikan seperti Allah mendidik Maryam gitu. Fa'an bataha fa'an bataha habbatan, apa saya lupa ya bahasa di Al-Quran itu, nabatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendidik Siti Maryam itu seperti tumbuhan tahap demi tahap, dari biji ke apa gitu, bertahap pendidikan Siti Maryam bisa langsung loncat ke makom yang lebih tinggi gitu. Gak apa, kita itu dengan mencari ilmunya itu sudah beda kan nilainya dengan orang yang diam tidak mau tahu bahasa Quran. Beda, nanti dibeda. Apa? Ya, maksudnya itu membaca. Jadi, nah ini kita itu kesulitan dalam bahasa Indonesia mencari padanan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan bisa pakai ini, pakai itu. Dalam bahasa Indonesia biasanya pakai itu, gitu. Guru itu atau guru tersebut. Gitu. Ya. Nah, guru itu sudah datang. Nah ini apakah itu dari al atau dari dalika kan nantinya gitu. Lihat aja bahasa Arabnya yang mana. Dulu tersebut biasanya kita gitu pada untuk membedakan dari itu kata tunjuk gitu. Coba silakan dibaca al. Oh iya, makasih, saya juga bawa Pak. Ya. Nanti dia boleh jangan kangen water. Ya silakan dibaca bersamaan ya. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Nah, jadi ini a house dengan the house gitu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Sebuah rumah dengan sebuah rumah itu gitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Ya, sebuah pulpen dengan sebuah pulpen itu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Seekor unta dengan unta jantan ya, dengan seekor unta jantan itu. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak atau patah. Karena itu rusak atau patah. Ya. Jadi kalau udah pakai alif lam, tanwinnya harus hilang ya. Ya, tanwinnya nanti itu belum saya terangkan, lupa saya. Ya karena nanti kalau tanwinnya masih ada, bingung ini maksudnya tertentu atau tidak tertentu. Jadi kalau sudah ada, jadi kalau kata benda isim sudah diimui oleh alif lam, tanwinnya harus dibuang.
Nggak boleh lagi dibaca al-baitun, nggak boleh. Dari baitun kan harus al-baitu, tanwinnya dibuang. Tufahun jadi at-tufahu. Alhamdu dari hamdun asal. Hamdun, alhamdu. Al-kitabu jadi kitabun. Zalikal kitabu dari kitabun. Jadi sudah tertentu. Tanwinnya harus dibuang, nggak boleh zalikal kitabun. Nah itu salah. Jadi kalau kata benda sudah diimui oleh al, tanwinnya mesti dibuang. Yang asal kan bertanwin. Nah, setelah diimbuhi tanwinnya harus dibuang. Silakan dilanjutkan. Al-babu maftuhun. Allahu maftuhun. Pintu itu terbuka ya. Ya, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Waladu jalisun Al-wal mudarrisu Pak. Wal mudarrisu waqifun. Waqifun. Karena tidak ada al, jadi harus bertanwin. Waqifun. Jadi kalau tidak diimbuhi al, tetap dibaca tanwin. Isim. Jadi anak lelaki itu jalisun, sedang duduk. Wal mudarisu waqifun, sedangkan guru lelaki itu sedang berdiri. Kalau terlalu cepat di ini aja ya. Diungkap diutarakan saja. Anak lelaki apa ya? Anak lelaki itu jalisun. sedang duduk. Wal mudarrisu mudarisu. Nanti ada mudarros. Beda kalau mudarrosu beda. Al mudarrisu. Kalau yang ini Mudaris Pak. Nah, jadi kan ini ini kan di bawah. Kalau di atas mudarros. iya. Ya, jadi bisa gini. Cara nulisnya bisa begini, bisa juga begini. Cara nulisnya. Nah, di bawah ro ada. Ini kan ini hot ya. Jadi kayak nanti di Quran gitu, kayak hot Usmani gitu. Kadang gini nulis kitab misalnya pakai kata berdiri ya. Padahal kalau di hot imla kan nulisnya gitu aja, kitabun. Ya nantilah itu mah penulisannya beda. Kaidah penulisan. Tapi tidak berubah arti ya. Oh tidak. Di sajak beda lagi. Hot arudi beda lagi. Syair. Ya syair. Nanti kalau misalnya di hot imla'i, tetapi nulisnya begini. Lakin kalau di sajak nanti begini Pak. Artinya sama aja. Hadza nanti kalau di sajak nulisnya gini. Itu beda lagi, makanya itu ilmu yang lebih tinggi nanti. Nah, kepentingan kita belajar ilmu sajak itu diantaranya untuk mengetahui kesalahan penulisan dari penyalin, para penyalin sama para penulis. Jadi istilahnya nusakh, para penulis gitu, sewaan, penulis sewaan, dan para penyalin itu juru tulis atau kutab gitu. Nusakh Plagiat ini. Enggak, jadi dulu kalau orang menulis Pak bisa sendiri, bisa sewa, atau bisa minta juru tulisnya, kutab gitu. Kayak kutabun nabi itu para juru tulis atau sekretaris, para sekretaris nabi.
Nanti kan kalau penulisan itu kan kita juga suka salah kan, kurang huruf A, kurang apa, nah sama ilmu arud itu atau persajakan itu nanti bisa ketahuan. Masa saya baca itu Imam Syafi'i, siapa belajar Arab dulu, syair-syairnya apa menguasai. Iya banyak itu diwan kan suka pada punya diwan Syafi'i, diwan Syafi'i. Nah itu jadi kalau orang-orang yang sudah ahli itu nanti ke situ. Jadi mereka, nah ini kan kita ini sudah tercetak kan? Kan ada manuskripnya, tulisan tangannya kan sebelum masuk ke cetakan. Itu istilahnya makhtutat. Makhtutat itu dari khot. Gitu. Kalau ini matbu'ah dari ini cetakan. Nah, yang makhtutat itu lebih susah. Itu karena khot kaligrafi Arab itu. Jadi kaligrafi itu bukan bahasa Arab, bahasa Yunani gitu Pak, dari kalos dengan berapa. Nah, kaligrafi bahasa Arab itu atau khot itu minimal ada 9 gitu. Jadi dari bentuk yang paling mudah dibaca, kaku gitu, seperti balok-balok, kotak gitu itu namanya khot kufi. Ini tambahan saja ya, kufi ini dulu Ismail alaihissalam yang memulai ini gitu. Sampai nanti dikembang ada masa puncaknya oleh siapa. Setelah itu ada khot yang lain, khot riq'a, sudah mulai ada melengkung gitu. Nanti ada khot naskhi, maksudnya dari nasakh, menghapus kepopuleran khot itu riq'a. Nanti ada khot sulusi. Nanti zaman Turki Utsmani yang terkenal khot diwani ini sudah mulai menekankan aspek seni atau estetika. Sampai ada namanya khot diwani jali, jadi lebih kental aspek seninya daripada kejelasan huruf gitu. Gitu. Jadi macam-macam. Nah itu nanti di manuskrip itu begitu tantangannya dan sedikit orang yang bisa itu. Gitu. Nah, maaf Pak ya, nah para penjajah negeri Muslim itu mereka belajar dari tidak bisa hijaiyah sampai bisa yang begitu. Jadi mereka merubah penjajahan setelah perang salib itu dengan ilmu, menguasai bahasa-bahasa timur, maka muncul namanya orientalis kan? Itu begitu terpacu oleh pemikiran yang namanya Francis Bacon bahwa knowledge is power, ilmu itu kuasa. Maksudnya itu Pak, menjajah itu mereka beda mendefinisikan ilmu dengan kita. Makanya mereka belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab Mesir, Arab Syria, Arab apa. Jadi orang-orang militer dulu, saya punya beberapa buku mereka. Militer dulu pada bisa bahasa Arab, Pak, nulis buku bahasa Arab. Di Sunda Khurkhurnya itu. Sama, Sunda Khurkhurnya itu menyamar jadi Islam, Muslim, biar bisa tembus ke Syekh di Mekah. Wah, setelah dia ahli, dia pulang. Gitu. Di sinilah bikin kekacauan lewat ilmu. Ahmadiyah sama, Pak. Jadi negeri di mana awal Ahmadiyah itu tumbuh di India itu rawan gempa, tapi orang Muslimnya kuat. Dimunculkanlah tokoh ini gitu, oleh Inggris. Gitu. Itu masih penjajahan. Sekarang basis Ahmadiyah di mana? Di Inggris ya, di antara yang kuat itu kan. Gitu. Sama Pak. Jadi awal-awalnya untuk merusak dari dalam itu kuasai. Nah itu kayak Nabi SAW. Jadi gini, kita kan suka bilang gini, maaf, tidak akan sesat kalau kita berpegang pada Quran dan Sunnah, betul ya? Betul secara. Tapi pada tingkat mana? Di satu sisi Nabi SAW khawatir pada orang munafik yang membaca Quran. Jadi orang munafik yang membaca Quran ini ilmu tentang Qurannya lebih tinggi dari Ahlus Sunnah yang awal. Berarti kita akan dipermainkan kan? Misalnya dia bisa ulumul Quran, kita nggak bisa. Ulumul Quran itu ada ilmu tafsirnya, i'rabul Qurannya, ijazul Qurannya, asbabun nuzulnya. Sedangkan kita cuma baca Qurannya saja. Ya tentu kita akan dipermainkan kan sama orang munafik itu. Jadi tingkat berpegang pada Quran dan Sunnah ini, kalau kita belum gitu dan umur kita mungkin sebentar lagi, kita dorong anak-anak kita sampai bisa ke level yang tafakur, dari sekedar alami, dari sekedar amali gitu, dari sekedar mengamalkan yang fatwa-fatwa, lalu sampai tingkat sini belajar ilmu.
ulumul Quran, usul hadis gitu, sampai baca syarah-syarah hadis, baca tafsir. Nah, orang-orang inilah yang insya Allah sebetulnya menghadapi orang-orang yang pengacau itu tidak akan terbingungkan sebetulnya. Orang-orang yang sampai tingkat ini sebetulnya. Jadi kita dorong anak-anak kita. Ya, tentunya untuk kemenangan Islam dan Muslim. Pada level ini, nah, banyak kan buktinya apa? Banyak orang-orang berkeyakinan begitu tidak akan tersesat kalau berpegang pada ulama sunnah. Ketika sekolah ke barat, justru malah gitu. Ada yang sekolah ke Rusia, jadi pendukung komunisme. Karena nggak sampai level sini. Tapi kita juga punya contoh yang dulu Quran sunnahnya sampai level tafakur, sekolah ke barat semakin tajam dan bisa membongkar alam pikiran orientalis, menunjukkan kesalahan-kesalahan. Contohnya tuh Profesor H.M. Rashidi. Karena sejak awal matang dididik Pak ilmu-ilmu diniyahnya, ilmu agamanya. Itu untuk bisa paham fikih harus belajar usul fikih. Paham hadis harus belajar usul hadis atau ulumul hadis. Paham Quran harus belajar ulumul Quran. Ya kalau didorong lah ke sana nanti mudah-mudahan. Saya juga gitu ke santri gitu ya, atau orang-orang yang belajar sama saya dorong. Karena saya pribadi sebetulnya bukan dari pesantren, saya dari teknik sipil Pak. Tapi alhamdulillah saya di namanya pesantren Ibnu Hajar itu mengajar gitu bahasa Arab dari tingkat menengah sampai tingkat dasar sampai menengah. Tidak ada tingkat mahir karena waktu saya bikin soal ujian itu nggak ada yang berhasil ke mahir gitu. Dengan standar pesantren Ibnu Hajar, makanya kita baru ada 2 kelas. Nah, ini ada yang dari Imarot Pak, dari sastra Arab Unpad. Kebayang oleh Bapak, kok nggak bisa lulus ujian menengah mahir kan? Terbayang. Di Imarotnya sudah misalnya tingkat 4, Al-Mustawa Robi. Di sastra Unpad sudah lulus. Berarti terbayang kualitas kita kan sampai mana. Padahal itu Arab itu bahasa Al-Quran. Nah, keberhasilan penjajah itu menjauhkan kita dari situ sebetulnya. Coba buta huruf di Indonesia, buta huruf apa? Latin. Ya. Padahal kita Muslim, padahal yang pokok itu harusnya buta huruf Arab, bukan Latin. Di kita sudah tidak ada yang bisa baca Arab Jawi, sehingga tidak terputus dari sejarah Islam di Indonesia. Padahal abad 17, abad 18 ada ulama-ulama besar yang tingkatnya dunia Pak. Sekarang kan kita sering rujuknya ke luar negeri ya, ke Arab, ke Turki, kemana ya, kalau buku fikih, buku apapun, akidah apa. Dulu itu ulama-ulama kita dirujuk abad 17, abad 18, kayak Syekh Nuruddin Al-Alaniri, Yusuf Al-Marqos